Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan modul layak 3, praktik pembelajaran profesional aspek asesmen. Ada penerapan. Jadi penerapan itu pada bagian penerapan guru dipinta memberikan soal numerasi kepada peserta didik. Tujuannya itu bukan hanya mengetahui jawaban benar atau salah, tetapi juga mengamati bagaimana proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah. Setiap siswa dapat memiliki strategi yang berbeda. Ada yang menggunakan gambar, menghitung langsung, membuat kelompok, atau menggunakan cara lain. Guru kemudian mendeskripsikan setiap strategi tersebut agar mengetahui tingkat pemahaman masing-masing peserta didik. Dan yang kedua itu ada ditanya bahan diskusi. Bagaimana jika ada peserta didik yang menjawab dengan cara unik yang tidak terpikirkan? Sebagai guru, kita harus menghargai setiap strategi yang digunakan peserta didik selama masih logis dan sesuai dengan konsep. Guru dapat meminta siswa menjelaskan langkah-langkahnya, kemudian mendiskusikannya bersama teman-teman sehingga semua siswa memperoleh pemahaman dari berbagai sudut pandang. Dan pertanyaan yang kedua itu, bolehkah guru dan peserta didik memiliki jawaban yang berbeda? Boleh. Dalam numerasi seringkali terdapat lebih dari satu strategi penyelesaian. Yang penting adalah proses berpikirnya benar dan hasil akhirnya sesuai konsep matematika. Selanjutnya pada slide ini membahas tentang refleksi. Setelah mempelajari materi, guru melakukan refleksi terhadap kemampuan yang dimiliki siswa. Refleksi ini bertujuan untuk mengetahui apakah guru sudah mampu mendeskripsikan strategi penyelesaian siswa, mengidentifikasi berbagai cara berpikir siswa, serta memahami bahwa perbedaan strategi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran numerasi. Di sini ada ditanya, bagaimana pengalaman Anda saat melihat strategi penyelesaian peserta didik yang beragam? Pengalaman tersebut sangat bermanfaat karena saya dapat melihat bahwa setiap peserta didik memiliki cara berpikir yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Perbedaan strategi menunjukkan tingkat pemahaman, kreativitas, dan kemampuan bernalar yang beragam. Hal ini membantu menekankan pendekatan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian, apa yang Anda lakukan ketika menemukan strategi penyelesaian peserta didik yang berbeda? Ya, saya akan menghargai setiap strategi yang digunakan peserta didik. Kemudian meminta mereka menjelaskan proses berpikirnya. Setelah itu, saya mengajak seluruh kelas membandingkan berbagai strategi tersebut agar siswa memahami kelebihan masing-masing cara dan dapat memilih strategi yang paling efektif. Dan pada slide terakhir itu membahas tentang lembar kerja. Numerasi adalah kemampuan menggunakan angka, data, simbol, dan penalaran matematika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar kemampuan berhitung. Tujuan ini untuk mempelajari numerasi adalah melatih kemampuan berpikir logis, bernalar, memecahkan masalah, dan bekerja sama. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik menemukan cara penyelesaian sendiri. Aktivitas yang pertama itu, dalam aktivitas ini dijelaskan bahwa setiap peserta didik memiliki cara penyelesaian yang berbeda. Semua strategi perlu dihargai dan diskusikan agar guru dapat memahami proses berpikir peserta didik. Dan aktivitas yang kedua itu, guru mengidentifikasikan strategi yang digunakan siswa. Misalnya, Nyoman menggunakan gambar atau garis bilangan, Tuti menghitung langsung menggunakan rumus, Asep mencoba beberapa kemungkinan dengan mengelompokkan data. Perbedaan strategi ini menunjukkan bahwa tidak semua siswa berpikir dengan cara yang sama. Dan aktivitas yang ketiga itu, guru mengelompokkan jawaban siswa berdasarkan tingkat pemahamannya. Contohnya, ada siswa yang belum memahami konteks soal, ada yang sudah memahami konsep tetapi kurang teliti dalam perhitungan, ada juga yang memahami konsep dengan baik dan mampu menyelesaikan soal dengan cepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan modul layak 4 tentang praktik pembelajaran profesional aspek perencanaan hubungan antar topik matematika dan antar matematika dengan mata pelajaran lain. Jadi, di sini ada pendahuluan.
Nah, pada materi ini kita mempelajari bahwa pembelajaran matematika tidak seharusnya diajari secara terpisah-pisah, seperti topik dalam matematika saling berhubungan, bahkan dapat diintegrasi dengan mata pelajaran lain, seperti IPAS, Bahasa Indonesia, maupun Seni Budaya. Dengan menghubungkan berbagai materi, pembelajaran menjadi lebih bermakna, karena peserta didik dapat melihat manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini juga ada diskusi awal. Pada bagian awal modul terdapat dua sudut pandang, yaitu Pak Bandi dan Bu Kadek. Pak Bandi berpendapat bahwa matematika perlu dihubungkan dengan mata pelajaran lain, sedangkan Bu Kadek berpendapat bahwa antar topik dalam matematika juga perlu saling dikaitkan. Jawaban yang paling tepat adalah keduanya, karena pembelajaran matematika akan lebih utuh apabila antar topik matematika saling terhubung sekaligus dikaitkan dengan mata pelajaran lain. Dan kemudian ada contoh keterkaitan antar topik matematika. Modul memberikan beberapa contoh hubungan antar topik matematika. Misalnya, bilangan dihubungkan dengan pengukuran operasi hitung digunakan saat menghitung panjang, berat, atau waktu. Geometrik dihubungkan dengan pengukuran, menghitung keliling, dan luas bangun datar memerlukan konsep operasi bilangan dan satuan ukuran. Contoh ini menunjukkan bahwa setiap materi matematika saling mendukung. Dan selanjutnya ada hubungan matematika dengan mata pelajaran lain. Selain antar topik matematika, materi juga dapat dihubungkan dengan mata pelajaran lain. Contohnya, matematika dan IPAS melalui kegiatan mengamati lingkungan, mengumpulkan data, kemudian menyajikannya dalam bentuk tabel atau diagram. Matematika dan bahasa Indonesia melalui soal cerita yang melatih kemampuan membaca sekalian berhitung. Matematika dan seni budaya melalui pengenalan bentuk geometrik dalam menggambar dan membuat karya seni. Nah, kemudian ada ilustrasi modul Ajak Pak Nyoman. Pada contoh pertama, guru menghubungkan materi geometrik dengan analisis data dan peluang. Peserta didik mengamati berbagai benda berbentuk bangun datar di lingkungan sekitar, kemudian mengelompokkan dan menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk tabel atau diagram. Dengan cara ini, siswa mempelajari dua materi sekaligus dalam satu kegiatan. Nah, kemudian ada ilustrasi modul Ajak Bu Ambu. Contoh berikutnya menghubungkan matematika dengan IPAS. Materi ini adalah analisis data yang dikaitkan dengan pelestarian lingkungan. Peserta didik diminta mencatat penggunaan air bersih di rumah selama 1 hari. Selanjutnya, data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, piktogram, atau diagram batang, kemudian dianalisis. Melalui kegiatan ini, siswa belajar matematika sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya ada langkah penyusunan modul ajar. Dalam menyusun modul ajar terdapat beberapa langkah penting. Yang pertama itu menentukan capaian pembelajaran atau CP yang saling berkaitan. Dan kedua, menetapkan tujuan pembelajaran atau TP. Dan yang ketiga, menentukan konteks pembelajaran yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Dan yang keempat itu ada merancang aktivitas yang memungkinkan siswa menerapkan berbagai konsep dalam satu kegiatan. Dan yang terakhir ada refleksi. Refleksi 1. Apa keseruan ketika menentukan TP dan modul ajar? Keseruannya adalah saya dapat menemukan hubungan antar topik matematika yang sebelumnya tidak saya sadari. Pembelajaran menjadi lebih menarik karena beberapa konsep dapat dipelajari sekaligus dalam satu aktivitas yang bermakna. Dan yang kedua itu apa kesulitannya? Kesulitannya saya alami adalah menentukan keterkaitan CP dengan TP yang tepat, terutama ketika menghubungkan matematika dengan mata pelajaran lain. Selain itu, saya juga harus menyesuaikan tingkat kesulitan materi dengan kemampuan peserta didik. Dan yang ketiga itu bagaimana mengatasinya? Cara mengatasinya dengan membaca kembali CP dan TP secara teliti, berdiskusi dengan rekan guru, serta mencari contoh penerapan pembelajaran yang relevan agar hubungan antar materi menjadi lebih jelas. Dan ada keseruan menerapkan rancangan di kelas. Ketika diterapkan di kelas, peserta didik terlihat lebih aktif karena materi dikaitkan dengan pengalaman nyata. Diskusi menjadi lebih hidup dan siswa lebih mudah memahami konsep.
Kesulitan saat menerapkan modul ajar, tantangan yang dihadapi adalah pengelolaan waktu karena pembelajaran terintegrasi membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, kemampuan awal peserta didik yang berbeda membuat guru perlu memberikan pendamping yang berbeda pula. Kemudian ada evaluasi. Pada bagian evaluasi, guru menilai pemahamannya terhadap penyusunan modul ajar. Dari hasil refleksi dapat disimpulkan bahwa guru sudah memahami cara menghubungkan antar topik matematika. Guru mulai mampu menghubungkan matematika dengan mata pelajaran lain. Pemetaan CP sangat membantu dalam penyusunan TP dan modul antar yang lebih sistematis. Nah, jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa pembelajaran numerasi akan lebih bermakna apabila guru mampu menghubungkan antar topik matematika maupun mengintegrasi matematika dengan mata pelajaran lain. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kemampuan berpikir logis, kritis, dan pemecahan masalah dapat berkembang dengan baik. We'll be right back.